Baik. Warifki atau perkataan warifki bihim, perkataan tentang kesantunan, kejujuran. Ya. Wa fi qiraatin bidammil ha'i wasukuni sin. Bisa dibaca hasanan, bisa dibaca husnan dengan menambahkan huruf ha dan menyukunkan huruf sin. Masdarun ini menjadi masdar, ya. Wusifa bihi mubalaghah dan disifati sebagai isim mubalaghah yang teramat sangat, ya, sangat baik, sangat santun, atau sangat bahasanya sangat lembut, gitu. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Ayat pertama itu tadi dijelaskan gimana? Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Itu di awal ayat. Tapi di akhir ayatnya juga dijelaskan wa aqimus shalah. Dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Jadi ibadah itu banyak. Puasa ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, ya. Banyak ibadah itu macamnya. Tapi ibadah yang di sini dijelaskan lagi, tadi pertama la ta'buduna illallah, ibadah, jangan beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan lagi adalah ibadah salat, wa aqimus shalah. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa ibadah salat itu ibadah yang pertama dan utama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Dialah ibadah yang pembeda bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara orang-orang musyrik, antara orang-orang kafir dengan orang muslim, dengan orang yang beriman adalah dari salatnya. Kalau dia salat berarti muslim dia. Kalau nggak salat berarti bukan muslim dia. Walaupun di catatan sipilnya Islam, nggak pernah salat sama sekali. Ya, kan salat ada yang 5 waktu sehari. Itu benernya itu, tambah salat sunnah. Tapi ada juga yang sholat cuman seminggu sekali, Jumatan doang, ya. Yang lain kagak sholat, itu masih mending, ya. Ada juga yang Jumatan kagak, 5 waktu kagak, sholatnya setahun sekali, ya. Atau 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, mending juga itu, ya. Masih suka sholat, disiksa nalillah ke neraka, masih mending juga. Tapi kalau seminggu sehari nggak sholat, seminggu nggak sholat, tahunan juga kagak pernah sholat. Ya, orang lain pada sholat Idul Fitri dia malah tidur malamnya habis begadang main gapleh kan. Ya, di mana mau disebut dia sebagai seorang muslim? Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti ibadah yang dihisab pertama kali di yaumil akhir dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, ibadah yang lain pun akan baik. Kalau salatnya buruk, ibadah yang lain pun akan buruk. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat, man hafazu ala sholati kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga sholatnya, melaksanakan sholat, ya, pada waktunya, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah, petunjuk, dan akan mendapatkan keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Tapi kalau orang tidak menjaga sholatnya, tidak melaksanakan sholatnya, tidak mendirikan sholatnya, maka yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Halab. Nanti di akhir dia akan disatukan, dikumpulkan di neraka Allah bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, bersama dengan Ubay bin Halab. Ini tokoh-tokoh kafir yang masyhur yang akan menjadi ahli neraka. Maka sehebat apapun kebaikan kita, ya, orang itu dermawan, orang itu santun, pokoknya baiklah, tapi kagak sholat, gak ada nilainya. Maka jangan pernah sekali-kali kita lalai di dalam sholat.
Di Al-Quran surat Maryam itu ada ya. Orang-orang yang idous sholat, melalaikan, meninggalkan sholat. Wattaba'us syahawah, tapi mengikuti hawa nafsu. Wa'atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Yang pertama ibadah makhdoh yang kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertikaian antara seorang hamba dengan Khaliqnya. Wa'atuz zakah, ini ibadah yang ada kaitannya dengan sosial. Bagaimana kita harus peduli kepada saudara sesama kita yang membutuhkan. Faqabiltum dzalik, dan kalian orang-orang Bani Israel menerima ikrar itu, mereka perjanjian itu. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, ay a'radtum anil wafa'i, tidak memenuhi janji yang sudah diikrarkan tersebut. Apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti pada orang tua, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada manusia berkata dengan santun, sesantun-santunnya, sebaik-baiknya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Jadi sholat itu sebelum Isra Mi'raj pun sudah ada sholat ya. Zaman Bani Israel udah ada sholat, cuman kaifiyah sholatnya yang berbeda ya, kaifiyah sholatnya yang berbeda, tata cara sholatnya yang berbeda. Makanya waktu peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj, pas Isra ya, Mi'raj kan naik, itu di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW kan menjadi imam sholat. Makmumnya siapa? Para nabi di belakangnya ya. Jadi dari zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Isra Mi'raj itu udah ada sholat. Di surat apa? Surat Al-Kahfi atau surat apa yang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dia berdoa pada Allah agar Allah memberikan anugerah kepadanya anak, lalu diberikanlah Nabi Zakaria ya, sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yahya. Bagaimana berdoanya Nabi Yahya ini? Kana yusolli fil mihrab, dia berdoa kepada Allah sambil sholat di mihrabnya. Kana yusolli fil mihrab ya. Jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu udah ada sholatnya. Mungkin kaifiyahnya yang berbeda, tata caranya yang berbeda. Nah, mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi malah berpaling dari perjanjian ini, padahal mereka sudah menerimanya. Wal muradu aba'uhum, maksudnya adalah bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka. Illa qalilun minkum wa antum mu'ridun, kecuali yang taat juga ada, cuman sedikit ya. Dari Bani Israel ini, dari Yahudi ini, ada juga yang taat, ada juga yang benar, tapi sedikit. Wa antum mu'ridun, sedangkan kalian yang sebagian besarnya itu berpaling anhu dari yang tadi dijelaskan. Ka'abaikum, seperti bapak-bapak kalian. Wa id akhadna misaqakum, wa id akhadna, dan tatkala kami menerima misaqakum, janji kalian. Wa qulna, kami berfirman, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian. Di sini turikunaha biqatli ba'dikum ba'd, maksudnya adalah saling menumpahkan darah, mengalirkan darah, membunuh antara yang satu dengan yang lain. Wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan kalian mengusir anfusakum, diri kalian sendiri, maksudnya sesama mereka, min diyarikum, dari negeri-negeri atau dari kampung-kampung kalian. La tukhriju ba'dukum ba'da min darihi, jangan kalian saling mengusir, saling berperang, saling memusuhi, saling mengusir. Summa aqrartum, setelah kuat perjanjian itu, ay qabiltum zalika misaqaman,
menepati perjanjian itu, atau setelah perjanjian itu diterima dan ditepati, jangan pernah melakukan perbuatan tersebut, saling membunuh, saling mengusir. Wa antum tashhadun, sedangkan kalian menyaksikan anfusikum, diri kalian sendiri dalam ikrar tersebut. Di Madinah itu ada kelompok yang besar, yaitu suku Aws dan suku Khazraj, yang asalnya dari Yaman. Suku Aws dan suku Khazraj ini udah 120 tahun berperang, ya, berperang. Kebetulan suku Aws itu tinggalnya di dataran yang agak tinggi, sedangkan suku Khazraj tinggalnya di dataran yang agak rendah. Suku Aws dia menempati tanah yang agak subur, sedangkan suku Khazraj dia menempati tanah yang agak tandus. Ini kedua-duanya saat berperang itu sama-sama didukung oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel. Di sini dijelaskan nih, suku Aws itu didukung oleh Bani Quraizoh, Yahudi, sedangkan suku Khazraj didukung oleh Bani Nadir. Ini kan sama-sama Yahudi nih. Ini udah tahu nih, suku Aws didukung oleh Khazraj. Suku Aws didukung oleh Bani Quraizoh. Ini orang Yahudi nih. Orang Yahudi ngomong, oh itu suku Khazraj juga ada yang ngebantu. Yang ngebantunya itu orang Yahudi juga, yaitu Bani Nadir. Dia udah tahu, ya udah tahu bahwa di suku Khazraj itu ada saudaranya, sama-sama Bani Israel. Di suku Aws juga kata Bani Nadir ada saudaranya Bani Quraizoh, itu saudara kami juga, orang ya Yahudi, Bani Israel. Tapi saat kedua ini suku Aws dan suku Khazraj ini berperang, mereka membantu keduanya di posisi yang berbeda, paham nggak? Di posisi yang berbeda, berperang, menumpahkan darah, walaupun sama-sama Bani Israel, sama-sama Yahudi, gitu. Bahkan bukan hanya berperang, tapi juga mengusir. Walaupun gini lah, misalkan Bapak tinggal di sini nih, ya, di sini ada dua kubu, ya, Bapak datang misalkan dari daerah luar, misalkan di Surabaya, misalkan ketemu di sini nih sama-sama orang Surabaya nih, ya, misalkan ya. Kemudian yang satu ngebantu kelompok yang A, yang satu ngebantu kelompok yang B. Padahal dia tahu ini sama-sama satu lembur jeung urang ya. Tapi tetap aja saat perang itu berantem. Walaupun dia satu kampung asalnya, satu daerah asalnya. Bukan hanya berantem, habis itu diusir juga. Maka turunlah ayat ini, ya. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Janganlah kalian saling menumpahkan darah di antara kalian, saling berperang, saling membunuh, dan jangan mengusir antara yang satu dengan yang lainnya. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Sedangkan kalian mengetahui ya perjanjian tersebut. Summa antum, kemudian kalian haulai, ya, wahai Bani Israel, taqtuluna anfusakum, justru malah membunuh diri mereka sendiri, biqatli ba'dikum ba'do, dengan membunuh antara yang satu dengan yang lainnya, wa tukhrijuna fariqam minkum, dan mereka mengusir, wa tukhrijuna fariqan, segolongan, minkum dari kalian, min diarihim, dari kampung-kampung mereka, tazoharuna, mereka saling membantu, ya, atau saling tolong menolong. Di sini fihi idghamut ta'i fil asli fizzo, dengan mengidghamkan huruf ta yang aslinya itu zo, ya, bisa dibaca min diyarihim tazoharuna, yang asal ini tazharuna, ya. Wa fi qiraatin bitakhfif ala khazfi tata'awanu, dengan
menghilangkan huruf jo, maknanya adalah tata'awanu, mereka saling membantu atau saling tolong menolong, alaihim di antara mereka, bil ismi bil maksiyah, di dalam kemaksiatan. Di ayat yang lain juga dijelaskan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi. Kalau saling bantu membantu, ya bantu membantu dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam kebenaran. Jangan bantu membantu dalam hal kemaksiatan. Oh, jangan dikira orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat itu enggak saling membantu. Mereka saling membantu. Ya, bahkan mereka toleransi, bukan toleransi, apa tuh namanya? Kalau yang satunya diganggu, yang lainnya ngebantu, apa namanya? Solidaritasnya tinggi gitu loh. Maaf nih ya, misalkan ada preman nih, mabok bareng, judi bareng gitu. Waktu judi mereka yang satu kalah, yang satu menang, mungkin pada ribut. Tapi kalau nih temen yang judi ini diganggu, yang mabok diganggu, oh langsung tuh, siapa yang ngeganggu lu? Ayo kita datangin bareng-bareng. Oh, solidaritasnya tinggi. Kalau kita masih mikir-mikir kan, ulah ikut campur ulah. Enggak, mereka solidaritasnya tinggi. Mereka bantu membantu, bahu membantu, tapi dalam hal yang salah, dalam hal kemaksiatan, dalam perbuatan dosa. Ya patungan, teh beli apa? Saya beli kacang. Orang melibirna geus, nah itu mantu-mantu dalam kemaksiatan. Tapi lamun nek kayakeun tarhib Ramadan, kayakeun tabligh akbar hese teh. Kamu jadi apa ya? Mung jangan saya, jangan. Oh, bagian MC jangan dia aja kata. Hara rese teh urang. Padahal itulah yang diperintahkan. Ya, saling membahu, saling membantu, saling menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bani Israel mereka saling membantu, saling menolong, tapi dalam kemaksiatan. Wal udwan, dan permusuhan, ai zulmi, dalam hal kezaliman. Wa iyyatukum usaro tufaduhum. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Ini agak panjang ayatnya, ayat yang ke-85 ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ridho, rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala, musibah, penyakit, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah dan barokah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan kita menjadi pribadi-pribadi hamba-hamba Allah yang taat, yang beribadah istiqomah di jalannya. Diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan dijadikan kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.